Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di alam semesta virtual, 3 orang berkumpul. Adik ketiga, kondisi mentalmu benar-benar mencapai batas. Pemuda botak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kakak kedua, dalam hal kondisi mental, aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Aku tidak bisa melakukan terobosan untuk saat ini. Satu-satunya hal yang dapat aku lakukan adalah mendorong batasku. Dengan begitu setidaknya aku akan meningkat. Lo Feng tersenyum. Mendorong batasmu adalah jalan kecil. Lei Shen menggelengkan kepalanya. Adik kedua, Hong duduk dan tersenyum. Kamu tidak harus memaksa adik ketiga. Dalam hal pelatihan kondisi mental, dia juga luar biasa untuk dapat melatih kondisi mentalnya ke tingkat seperti ini, di mana ia tidak terpengaruh oleh debu atau racun. Itu sudah bagus. Bentuk kemutlakan ini juga merupakan pertumbuhan dalam kondisi mental. Lei Shen mengangguk. Hong memandang Lo Feng. Kakakmu yang kedua dan aku telah memberimu banyak petunjuk tentang pelatihan mental. Namun ini berbeda dari pelatihan lainnya. Ini adalah bentuk pelepasan semangat. Hong memandang Lo Feng. Banyak misteri sebelumnya mungkin telah dijelaskan. Hari ini aku akan menggambarkannya untukmu dari tingkat tertinggi. Kekuatan tekadmu sudah luar biasa. Namun secara keseluruhan, kamu masih pada level 1 dari 3 kondisi mental yang hebat. Lo Feng terkejut. Hong berkata lagi, dalam budaya kuno Tiongkok kami selalu menekankan pada pelatihan kondisi mental seseorang. Ada berbagai macam tes untuk jantung. Dengan melatihnya, semua ini akan diarahkan pada hati seseorang dan akan dapat melihat hati seseorang dengan jelas. Tubuh adalah pohon kebijaksanaan. Hatimu adalah dudukan dari cermin yang cerah. Kamu harus sering membersihkannya. Jangan sampai menjadi berdebu. Ini sebenarnya merujuk pada pengendalian diri. Lo Feng mengurutkan kening. Saat ini, hatimu seperti cermin, tidak terpengaruh oleh debu. Hatimu seperti pisau mengiris rintangan. Sudah dianggap melihat dirimu sendiri dan memahaminya sampai tingkat yang sangat tinggi. Sekarang, kamu teruslah melatih hati, membuat kemauanmu lebih kuat. Namun tidak peduli berapa banyak kamu berlatih, kamu masih hanya di tingkat 1. Apa level 2? Tanya Lo Feng. Sederhananya, manusia dan alam sebagai satu. Hong menunjuk Lei Shen di samping. Kakakmu yang kedua dianggap berada di tingkat kedua. Manusia dan alam mengacu pada kondisi mental yang sempurna. Hong tersenyum. Sama seperti seorang pria di dunia ini. Ketika dia merasakan harmoni, dia akan menjadi kokoh dan fleksibel tergantung pada situasi apapun yang dibutuhkan. Lo Feng menahan napas ketika dia mendengarkan, lalu bertanya, hati seperti pisau, aku mengerti. Tetapi bagaimana membuat hatiku seperti air? Aku sudah menjelaskan teorinya, tetapi itu sendiri sulit dijelaskan. Hong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lei Shen di sampingnya tersenyum. Tingkat 3, kakakmu sudah mulai merasakannya. Hong berkata dengan lembut, itulah yang baru saja aku sentuh. Hati itu kosong dan luas. Hati tak ada habisnya. Hati meliputi segalanya. Apa maksudnya? Tanya Lo Feng. Hong tersenyum. Sulit dijelaskan. Bagaimana dengan ini? Jika yang kedua adalah harmoni yin dan yang, manusia dan alam sebagai satu, menyatu sempurna dengan segala sesuatu di sekitarnya, maka yang ketiga adalah hati yang tidak ada habisnya dan luas, meliputi segala sesuatu, termasuk alam semesta tanpa akhir. Lo Feng terkejut. Segalanya bisa diliputi. Jika seseorang dapat mencapai keadaan ini, bahkan menghadapi lawan yang sangat kuat, itu tidak dapat mempengaruhi diriku. Lo Feng memandang Hong dipenuhi dengan lebih banyak kekaguman. 3 kondisi mental yang hebat. Tingkat 1, melihat dan memahami diri sendiri. Dalam banyak ajaran dan jalur Buddhis, ini sudah mengalami kemajuan. Tingkat 2, manusia dan alam sebagai satu, hati yang murni. Ini dalam teori puncaknya. Tingkat 3, hati yang luas dan tidak ada habisnya, meliputi segalanya. Ini tidak bisa dipercaya.
"Kakak, bagaimana kamu mencapai level 3 ini?" Lo Feng bertanya. Pelatihan kondisi mental semua mengendalikan hati. Pemahaman Lo Feng tentang dirinya telah mencapai batas. Memang dia hanya memiliki sedikit pemahaman tentang harmoni antara yin dan yang. Sulit dijelaskan. Aku hanya bisa mendapatkan beberapa ide dari melihat beberapa buku. Hong tersenyum. Ada pepatah, kekosongan adalah yang terkuat. Yang lain juga mengatakan bahwa hanya jika seseorang tidak bertanding, maka dia akan dapat mempertaruhkan segalanya. Sebenarnya, aku telah mempelajari banyak teori dari budaya Tiongkok kuno. Dua ucapan ini dianggap telah memicu pencapaianku. Lo Feng mengerutkan kening. Logikanya sederhana dan aku mudah memahaminya. Hong tersenyum. Baca beberapa buku budaya Cina ini mungkin bisa membantumu. Lo Feng mengangguk. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu bergerak di dalam. Klan Musa, kemarilah. Di dunia Sungai Darah, siluet samar segera melewati 1000 kilometer dan mendarat di samping lubang besar. Lo Feng yang mengenakan baju besi perunggu bangkit dengan kaki belakangnya. Melihat pintu masuk gua, bayangan hitam muncul. Itu Musa Lo Feng. 10 kristal Sungai Darah. Musa Lo Feng dengan santai menempatkan 10 kristal dan pergi lagi, melewati 18 tingkat awan dan kembali ke kapal otomat. Untuk alasan keamanan, dia membiarkan tubuh Musa mengambil inti internal ke ruang angkasa. Setidaknya itu sangat aman. Di dalam lubang besar, aku akhirnya memiliki kristal Sungai Darah. Lo Feng mengumpulkan 10 kristal dan mengungkapkan senyum tak berdaya. Terakhir kali aku membiarkan binatang bertanduk emas itu menyerap semuanya sampai tidak ada yang tersisa untuk tubuh bumiku. Total 30 tahun telah berlalu, di mana ia terus-menerus menyerap aura pembunuhan dan mengubah tubuhnya. Namun ia belum mencoba menyerap kristal. Mari kita coba dan lihat apakah aku bisa menyerap yang ketiga. Lo Feng mengeluarkan kristal sudah lama sejak dia menyerap yang kedua. Dia memotong telapak tangannya dan meletakkan kristal di atas. Aura kemauan membunuh berbenturan dengan tekadnya. Dia merasakan rasa sakit yang hebat. Tubuhnya mulai berevolusi. Namun dibandingkan dengan keberhasilan penyerapan kristal ke-91 dan ke-92, yang ketiga ini tidak dapat dianggap apa-apa. Energi darah terus mengalir melalui tubuhnya. Kristal Sungai Darah menjadi lebih transparan. Suara patah tulang terjadi dari dadanya. Aku benar-benar gagal. Lo Feng memandangi kristal Sungai Darah transparan. Sejumlah besar energi darah kembali. Ia tak berdaya. Memang semakin aku menyerap semakin sulit. Aku tinggal di reruntuhan Dewa kuno selama 2 tahun sebelumnya, dan aku berhasil menyerap yang kedua. Namun sekarang setelah 30 tahun, aku masih tidak dapat menyerap yang ketiga. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Tubuh binatang bertanduk emas, sepertinya struktur dan komposisi tubuh memang jauh lebih sempurna daripada tubuh manusia. Setidaknya dalam hal tertentu itu jauh lebih unggul. Meskipun dia gagal, Lo Feng tidak bermasalah sama sekali. Bahkan dia mengantisipasi. Dari kelihatannya, masih ada harapan bagiku untuk menyerap kristal ketiga. Aku harus menjadi prajurit darah, mendapatkan medali Sungai Darah, dan kembali menerima hadiah 100.000 poin. Meskipun tubuh buminya gagal menyerap kristal ketiga, dia tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, dia melanjutkan pelatihannya. Sudah lebih dari 32 tahun sejak dia tiba di benua Sungai Darah. Meskipun peningkatannya sangat besar, pemahamannya yang sebenarnya tentang keajaiban masih sangat sedikit. Kristal-kristal Sungai Darah hanyalah bantuan tambahan. Adapun kondisi mental, aku tidak bisa melihat atau bahkan menyentuhnya. Hukum asal adalah yang paling penting. Selama 30 tahun ini, binatang bertanduk emas telah menggabungkan 3 gambar kuno dan mempelajari Tearing Sky and Land. Perbaikan dalam hukum asal emas jauh melebihi perbaikan klan Musa. Lo Feng duduk bersila di atas tempat tidur batu. Aku harus memfokuskan perhatianku untuk mempelajari gambar gerimis juga. Waktu dan ruang, ini adalah hukum asal yang paling sulit untuk dipahami. Senjata tubuh buminya, yaitu Nansen Armament, adalah kombinasi antara emas dan ruang. Peningkatan emasnya sangat cepat, sedemikian rupa sehingga ruang tidak bisa mengimbangi. Sehingga dia menggunakan tubuh Musa dan dirinya sendiri untuk mempelajari hukum asal ruang. Dalam sekejap mata,
Lo Feng telah berada di benua Sungai Dara selama lebih dari 80 tahun. Di alam semesta virtual, di Pulau Guntur, seorang wanita anggun dalam baju besi hijau berdiri di tepi pulau. Di depannya ada sejumlah besar ular petir yang berputar. Tiba-tiba, sebuah siluet melesat dari kejauhan, mendarat di karang besar. Itu adalah Kaisar Sejatian. "Jit, apa kamu mencariku?" Kaisar Sejatian tersenyum. Jit berbalik untuk melihat dan mengangguk. "Ini tentang muridmu Lo Feng," kata Jit, suaranya bersih dan jelas. Kaisar Sejatian terkejut. "Mengapa kamu khawatir tentang muridku? Muridku hanya tingkat universe. Dia belum benar-benar pergi menjelajah alam semesta." Sejujurnya, Jit tersenyum. Peningkatan Lo Feng ini telah diperhatikan oleh semua level manajemen dalam perusahaan alam semesta virtual, terutama setelah dia keluar dari kota kekacauan primal. Dia sebenarnya secara berturut-turut melewati 9 tingkat samudera fantasi, hanya gagal pada tingkat ke-10. Tekad dan kesadarannya berada pada tingkat yang menakutkan. Kaisar Sejatian tersenyum bangga. "Muridku ini, meskipun jiwanya jauh dari Undying, namun hanya dalam hal kemauan keras, aku takut dia melebihi Undying. Bahkan banyak yang tidak bisa dibandingkan dengannya. Aku tahu ini, kalau tidak, itu tidak akan membuat perhatian para atasan." Kaisar Jit menekankan. Dan juga dalam 80 tahun terakhir, dia benar-benar melewati level ke-6 jembatan surgawi. Kompetisi jeniusnya diatur oleh Tuan Kesatria 9 Bila. Kalau di Donghua itu Master Jiujian ya guys. Karena itu, begitu dia menjadi Undying, dia secara alami akan berada di bawahnya. Tuan Kesatria sangat menyukainya. Namun, dia benar-benar menghabisi misi dunia Sungai Dara dan belum kembali dalam 80 tahun. Kaisar Sejatian mengangguk. Selama 80 tahun ini, dia belum mencoba jembatan surgawi dan lautan fantasi. Jit mengurutkan kening. Dia hanya sesekali menghubungi kamu dan mendengarkan beberapa kelas Undying. 80 tahun ini, para jenius lainnya semuanya telah meningkat cukup banyak. Semua telah mengambil banyak misi. Hanya Lo Feng ini masih tetap berada di dunia Sungai Dara. Dan menurut laporan, kapalnya telah diletakkan di ruang angkasa untuk waktu yang lama, tepatnya di atas reruntuhan dewa kuno. Bahaya reruntuhan dewa kuno kamu tahu dengan jelas. Jit mengurutkan kening. Tempat itu adalah tempat paling berbahaya di seluruh benua Sungai Dara. Berapa banyak Undying kita yang jatuh di sana sebelumnya. Terutama aura pembunuhan tempat itu unik. Jika Lo Feng tidak berhati-hati, dia memasuki daerah dengan jumlah aura yang sangat tinggi. Dia akan diambil alih dan hilang oleh kegilaan. Pandangan Tuan Kesatria tentang dia bahkan lebih tinggi dari bulan. Dan selama 80 tahun ini, dia sudah berhubungan denganmu. Karena itu, aku harap kamu bisa menceritakan situasinya di benua Sungai Dara. Jit menekankan. Jujur saja, mengambil risiko itu penting. Namun, seseorang tidak bisa mengambil risiko secara gila-gilaan. Kamu tidak bisa mengambil kehidupan muridmu sebagai lelucon. Dia sebenarnya hanyalah tingkat universe. Kaisar Sejatian tersenyum. Dia belum melakukan banyak hal selama 80 tahun ini, hanya mempelajari hukum asal. Bagaimana belajarnya? Tanya Jit. Karena Lo Feng belum mencoba jembatan surgawi, tidak ada yang tahu tentang kecepatan dan tingkat belajarnya. Kaisar Sejatian berkata dengan santai. Dari 36 keajaiban, dia memahami 35 dari mereka. Meskipun dia mengatakannya dengan sangat santai, ekspresi Kaisar Sejatian sangat bangga. Jit terkejut. Bagaimana bisa begitu cepat? Itu tidak mungkin. Selama 30 tahun di kota kekacauan primal, dia hanya memahami 9 yang paling dasar. Dan kecepatan studi di luar kota kekacauan primal harusnya 10 kali lebih lambat. Tapi dari penampilannya, dia memahami 1 setiap 3 tahun di luar. Kaisar Sejatian berkata, pertama, dia punya aku sebagai petunjuk. Kedua, dia punya buku ruang dan waktu untuk membantu studinya. Ketiga, dia menyerap kristal-kristal Sungai Dara. Oleh karena itu, kecepatan belajarnya meningkat. Juga dia memang jenius. Kecepatan pemahamannya meningkat dengan kekuatannya. Di sisi lain, di benua Sungai Dara, di reruntuhan dewa kuno, Lo Feng membuka matanya. Dia duduk bersila. Sudah 80 tahun sejak dia datang ke benua Sungai Dara. Efek dari aura pembunuhan yang membentuk tubuhnya semakin berkurang. Namun setidaknya itu masih membaik. Namun dia masih sedikit ragu menyerap kristal ketiga.
80 tahun ini, pemahamanku tentang hukum ruang telah meningkat banyak, kata Lo Feng, dan memahami 35 keajaiban. Menjelang akhir, bahkan binatang bertanduk emas mulai mempelajari hukum ruang. Ini karena selama tahun ke-39, binatang bertanduk emas telah memahami bahwa serangan cakar binatang buas kuno itu tidak hanya diresapi dengan hukum emas. Secara bersamaan, ia memiliki hukum ruang di dalamnya. Untuk benar-benar mengetahui serangan kuat dari cakar pertama, studi utama binatang bertanduk emas adalah gambar-gambar kuno, merobek langit dan tanah menjadi nomor 2. Karena masing-masing dari 3 gambar kuno itu sangat mendalam. Pesan Mimin ya guys, jangan bingung kalau ceritanya membahas 3 tubuh Lo Feng, kadang klan Musa, kadang binatang emas, dan kadang tubuh bumi ya. Oke, kita lanjut. Dengan 3 tubuh yang belajar secara bersamaan, yang mencerminkan pemahaman satu sama lain, terutama pada foto-foto kuno, hasilnya sangat melimpah. Itu memungkinkan pemahaman Lo Feng untuk berkembang sangat cepat. Juga, dia menyadari pelatihan kondisi mental dan jiwanya telah menjernihkan pikirannya, memungkinkan dia untuk memahami apapun yang dia pelajari. Dari tingkat tertentu, tingkat pemahamannya juga meningkat. Aku pikir setelah beberapa tahun lagi, aku akan memahami keajaiban ke-36. Wajah Lo Feng dipenuhi dengan antisipasi. Setelah itu, dia tidak berpikir lagi dan keluar dari pintu masuk gua. Mengikuti jalan setapak, dia dengan cepat mencapai sisi gunung dan melihat aura merah tak berujung yang berputar. Setengah tahun yang lalu, aku mencoba menuju ke pusaran aura pembunuhan dan dapat mencapai titik 9,5 kali, kurang dari 100 meter dari pusat pusaran air. Lo Feng dipenuhi dengan antisipasi. Aku merasa bahwa aku telah mengalami peningkatan selama setahun ini. Siapa yang tahu apakah aku akan bisa memasuki inti pusaran air. Dia bergegas ke bawah dan menuju ke dalaman aura. Aku benar-benar ingin tahu apa yang ada di inti pusaran air ini. Lo Feng bertahan dengan kekuatan kemauan. Lo Feng mendekat ke arah pusat yang telah sepenuhnya diselimuti aura, menggertakkan giginya untuk bertahan. Tekad Lo Feng sangat kuat. Ia bertahan terhadap serangan dan godaan membunuh, tidak membiarkan satupun dari mereka menyusup masuk. Bola merah berada tepat di depan. Itu adalah inti pusaran aura besar. Energi kuno tak berwujud terpancar, menyebabkan Lo Feng merasa seolah-olah dia adalah seekor semut yang melawan seekor naga suci. Lo Feng segera meninggalkan rasa takut yang alami di dalam dirinya, serentak melangkah ke dalam cahaya merah yang membentuk pusaran aura yang bahkan lebih besar dari bumi. Lo Feng perlahan maju, namun dia merasakan aura pembunuh itu benar-benar berkurang. Hampir seperti saat aku semakin dekat dengan bola, tekadku semakin kuat. Setelah memasuki bola, malahan semakin lemah. Ia terbang dengan kecepatan yang bahkan lebih lambat dari kecepatan berjalan orang normal. Setelah sekitar 30 meter, di hadapannya masih ada bola merah tebal. Seluruh keberadaan Lo Feng tertusuk lapisan luar bola cahaya merah. Sebuah suara menusuk jiwanya, bergema dalam kesadarannya. Sebuah nada kuno tanpa aturan apapun. Setiap nada dipenuhi dengan energi kuno yang tak terbatas. Bersamaan dengan itu, Lo Feng terkejut dengan pemandangan di depannya. Pemandangan itu kosong, tidak ada energi merah di dalamnya. Namun, ada ukiran emas besar setebal lengan seseorang. Setiap ukiran sangat rumit. Ada total 12 ukiran emas sepanjang 100 hingga 1000 meter, saling terkait dan berputar di ruang tersebut. Setiap ukiran membuat hati seseorang bergetar. Beberapa saat kemudian, membentuk 3 gambar. Itulah 3 gambar kuno yang sering dilihatnya. Namun pada titik ini, di inti pusaran air, 12 ukiran emas besar memancarkan gambar yang terbentuk secara alami, jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Setiap gambar sesekali muncul dan kemudian tersebar. Lo Feng menatap dengan mata terbelalak. Ini adalah ukiran hukum asal-usul. Dia belum pernah melihat hukum asal yang begitu jelas di hadapannya. Baik itu kotak kekacauan primal atau ukiran pada senjata roh, semuanya sangat kecil dan sederhana. Dan 12 ukiran yang sangat besar di hadapannya, yang setebal lengan seseorang, tampak seperti 12 ukiran sederhana. Namun masing-masing dari mereka dijalin dengan ukiran seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah ukiran hukum asal-usul ruang. Lo Feng akhirnya berseru. Pemahamanku masih belum cukup tinggi. Ini seharusnya batas ingatanku. Aku tidak dapat mengingat situasi, perasaan, dan energi lebih dalam lagi.
Akhirnya aku mengingatnya. Lo Feng menunjukkan ekspresi gembira. Gambar-gambar kuno ini, manusia tidak dapat mempelajarinya. Namun ini sangat bermanfaat bagi binatang bertanduk emas. Mempelajarinya meningkatkan pemahaman dan pengertiannya tentang hukum, yang pada gilirannya membantu pemahaman tubuh manusiaku juga. Tiga tubuh itu bekerja sama. Tentu saja kemajuannya sangat besar. Tubuhku. Saat perhatiannya kembali, Lo Feng segera menyadari perubahan pada tubuhnya. Setiap sel di tubuhnya tampaknya telah berevolusi. Perubahan terjadi terus-menerus. Perubahan ini, perubahan yang sama dengan aura pembunuh. Lo Feng terkejut memperlihatkan ekspresi gembira setelahnya. Namun perubahannya tampaknya 1000 kali lebih cepat. 1 hari di sini sama saja dengan beberapa tahun di luar sana. Lo Feng sangat gembira. Dia berdiri di udara, melihat pada 12 ukiran emas besar. Ke-12 ukiran ini tampak sederhana, tapi masih jauh lebih mendalam daripada ukiran yang diperagakan oleh kaisar sejatian di kelasnya. Lo Feng melihat sebentar, merasa pusing di dalam. Ukiran hukum asal yang ditunjukkan oleh gurunya kaisar sejatian terkadang memiliki ratusan hingga 1000 ukiran. Lo Feng tahu cukup banyak tentang ukiran-ukiran itu. Namun saat ini, dia sama sekali tidak mengerti hal ini. Tingkat kerumitannya benar-benar di luar nalarku. Lo Feng menghabiskan 2 hari untuk melihat ukiran emas yang besar itu. Tiba-tiba dia mendapatkan sedikit inspirasi. Sepertinya pemahamanku tentang hukum-hukum dibandingkan dengan kedalaman ukiran emas yang besar itu terlalu besar. Sama seperti ketika aku pertama kali melihat gambar ke-7 hingga ke-9 tablet 9 alam semesta. Aku sama sekali tidak memahaminya. Aku juga tidak dapat memahami ukiran emas ini. Seberapapun mahalnya sebuah buku, di hadapan seorang tunanetra, ia tetap tidak ada gunanya. Dipenuhi dengan keajaiban yang tak ada habisnya, ukiran di dalamnya sama sekali tidak berguna bagi Lo Feng. Dia bahkan tidak dapat mengingat energi yang dipancarkan darinya, hanya mengandalkan otak dan kesadarannya yang seperti komputer kuantum untuk mengkopinya. Hari demi hari berlalu, bahkan di dalam pusaran aura ini, dengan cahaya keemasan yang menyinarinya, kecepatan evolusi tubuh Lo Feng melambat seiring berjalannya waktu. Ini adalah sesuatu yang diantisipasinya karena telah mencapai batas tubuhnya. Tubuh bumiku andai saja bisa sama dengan tubuh binatang bertanduk emas itu. Bahkan tanpa invasi aura langsung menyerap 97 kristal, pikir Lo Feng. 97 kristal, itu adalah pencapaian selama hampir 80 tahun. Selama 80 tahun ini, pemahaman hukum asal dan pelatihan kondisi mental telah meningkat secara mengejutkan, sehingga memungkinkannya untuk masuk jauh ke dalam inti pusaran air. Adapun cakar kanan binatang bertanduk emas selama 80 tahun ini terkadang telah berevolusi lebih jauh. Saat ini telah menyerap 97 kristal sungai darah. Setelah beberapa saat, perubahan yang terjadi jauh di dalam tubuh Lo Feng akhirnya berhenti sepenuhnya. Aku sudah mencapai batasku, pikir Lo Feng. Aku sudah berada di pusaran air ini selama hampir 30 hari. Jika berada di luar, butuh setidaknya 100 tahun sebelum tubuhku benar-benar jenuh. Siapa tahu aku bisa menyerap kristal ketiga sekarang. Aku akan kembali ke gua untuk mencoba. Melihat ke-12 ukiran emas besar yang melayang di udara, dia berbalik dan menyerbu melalui lapisan cahaya merah, dengan cepat menuju kembali ke lapisan luar pusaran air. Lo Feng langsung terbang ke ranjang batunya dan duduk bersila. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Semoga aku bisa menyerap kristal ketiga. Jika aku masih gagal, maka aku tidak akan pernah bisa menyerapnya. Bagaimanapun, batas tubuhku sudah tercapai. Apakah itu aura pembunuh atau cahaya keemasan, itu sudah tidak berguna. Sambil menarik napas dalam-dalam, Lo Feng membalik tangannya, dan kristal segitiga berwarna merah darah muncul di telapak tangannya. Lo Feng dengan lembut mengiris telapak tangan kirinya. Luka muncul dan darah segar mengalir. Seketika aura pembunuh yang tak berbentuk menyerbunya. Namun tubuh buminya hanya menyerap 2 kristal sebelumnya. Jadi jumlah aura ini baginya hanyalah lelucon. Lo Feng mengerutkan kening, duduk bersila.
Tubuhnya mulai berkedut tak terkendali, otot-ototnya terpelintir, urat-uratnya menggeliat seperti cacing, sisik-sisik mulai muncul di kulitnya. Menit dan detik berlalu, energi merah darah mengalir terus-menerus dari kristal sungai darah dan memasuki tubuhnya. Secara bertahap warna kristal memudar. Setelah itu, kristal hancur menjadi energi dan memasuki tubuhnya. Akhirnya aku berhasil. Ketika dia merasa seluruh kristal telah diserap, tubuhnya berhasil mencernanya. Lo Fong tidak bisa menahan rasa gembiranya. Kekuatannya telah melonjak, penyatuannya dengan hukum asal, dan pemahamannya telah meningkat jauh. Bagi tingkat universe, mungkin memperoleh satu kristal saja sudah cukup sulit. Namun bagi seorang Undying, bahkan bagi makhluk seperti Kaisar Sejatian yang mampu melepaskan teleportasi, memperoleh kristal sangatlah mudah. Namun itu aneh, perusahaan alam semesta virtual selalu menyatakan bahwa kristal sungai darah adalah harta karun. Lo Fong penasaran, namun di dunia sungai darah ada 10 juta dunia. Di setiap dunia akan ada wilayah dengan banyak prajurit penguasa domain. Hampir semua penguasa domain memiliki kristal. Jelas, jumlah kristalnya sangat besar. Namun, setelah mencari di daftar harta karun di perusahaan alam semesta virtual, tidak ada kristal sungai darah yang bisa dibeli. Lo Fong semakin penasaran. Ya, kristal itu tidak dijual. Kristal sungai darah itu hanya ditemukan di sini, di dunia sungai darah. Dan bahkan di dunia sungai darah itu sendiri, itu dianggap sangat berharga. Misi dunia sungai darah adalah misi tingkat universe. Lo Fong berpikir, para penguasa domain harus pergi ke wilayah utusan untuk menjalankan misi. Sedangkan untuk para penguasa sektor, mereka harus menjalani pelatihan hidup atau mati. Aku mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk memasuki dunia sungai darah di masa depan. Setidaknya, aku sudah memperoleh lebih dari 9.000 kristal. Dalam kesadarannya, Lo Fong merasa bahwa kristal itu adalah benda terlarang, benda yang dikendalikan oleh perusahaan alam semesta virtual. Bahkan dengan status Lo Fong sebagai anggota wilayah awal absolut, ia tidak dapat menukarnya. Seketika, ukiran berwarna merah darah muncul di dada telanjangnya. Sebuah ukiran sederhana namun lengkap. Dia memejamkan mata, merasakan kedalaman alam semesta yang tak berujung. Riak-riak dari banyak hukum dirasakan pada titik ini. Tingkat kejelasannya 1 kali lipat lebih tinggi dari sebelumnya. Kekuatan pelepasannya juga berlipat ganda, pikir Lo Fong. Aku akan mencobanya. Aku akan melihat apakah aku bisa menyerap kristal keempat. Kekuatan tekadku juga lebih kuat dari sebelumnya. Aku akan membiarkan binatang bertanduk emas mencoba dan menyerap kristal ke-98. Lo Fong dipenuhi dengan antisipasi. Setelah beberapa saat, tubuh bumi mencoba menyerap yang keempat dan mencapai setengahnya sebelum gagal. Binatang bertanduk emas itu bertarung keras selama beberapa saat dan hampir berhasil sebelum pada akhirnya dihancurkan oleh aura pembunuh yang kuat. Aku tidak boleh terlalu serakah. Lo Fong gembira tiba-tiba berdiri dari ranjang batu. Kesadaranku mungkin butuh 8-10 tahun lagi sebelum aku mampu menahan kekuatan tekad dari aura pembunuh kristal ke-98. Sekarang aku adalah seorang prajurit darah. Lo Fong berpikir, misi kedua adalah menyerap 3 kristal darah dan menjadi seorang prajurit darah. Namun aku harus menerima medali sungai darah. Baru setelah itu aku akan mendapatkan 100.000 poin. Setiap prajurit darah dapat pergi ke kota dunia manapun untuk menemui pemimpin dan menerima medali sungai darah. Dewa Darah Baki, dia juga seorang pemimpin dunia. Dia seharusnya memiliki beberapa medali sungai darah. Lo Fong sama sekali tidak bisa menunggu. Dia bergegas untuk memperoleh medali sungai darah. Lo Fong terbang keluar melalui gua dan bergerak cepat menuju kedalaman lubang. Jauh di kedalaman, di atas panggung, duduk bersila adalah siluet perunggu besar. Dia melihat ke arah kejauhan. Nomor 2, apa pendapatmu tentang 97? Selama bertahun-tahun dia tinggal di tempat yang sama. Yang paling dia lakukan adalah menuju pusaran aura, kata wakil kapten nomor 2. Bertahun-tahun hanya fokus pada latihan dan tidak melakukan hal lain. Setidaknya kita bisa mulai percaya padanya. Di istana berwarna darah berdiri di tengah kabut. Sebuah lampu hijau mendarat di depan istana dan masuk. Dia serai berkata, penjaga Dewa Darah nomor 97 memberi salam untuk Dewa Darah.
Tunggu sebentar, sebuah suara terdengar dari istana. Lo Feng sangat yakin ini adalah suara AI. Saat Dewa Darah berlatih, dilarang bagi siapapun untuk mengganggunya. Untuk melihat Dewa Darah, mereka hanya bisa mengandalkan AI untuk meminta bantuan mereka. Aku ada di lantai 5, kemarilah. Sebuah suara agung bergema di telinga Lo Feng. Lo Feng seperti bayangan saat ia dengan cepat menuju ke atas. Dalam sekejap ia mencapai lantai ke-5. Sebuah siluet yang memancarkan aura kuat yang tebal sedang duduk. Siluet itu mengenakan jubah panjang berwarna merah darah dan memiliki rambut panjang. Itu adalah Dewa Darah Baki. Di bawah ada singgasana lain. Di sana berdiri seekor binatang buas yang tingginya tak tertandingi, yaitu Kinyu. Lo Feng berlutut. 97, ada apa? Dewa Darah Baki duduk tinggi di singgasananya sambil menatap dingin. Tuan, aku sudah menyerap 3 kristal sungai darah. Lo Feng berkata dengan hormat. Aku selalu bermimpi menjadi seorang pejuang darah dan menerima medali sungai darah. Alasan aku datang hari ini adalah untuk meminta medali sungai darah. Dewa Darah Baki berdiri dengan gagah. Di sampingnya binatang buas Kinyu juga menyemburkan 2 semburan udara panas dari lubang hidungnya. Baki terkejut. Dia tahu bahwa bakat pengawal Dewa Darah baru ini sangatlah tinggi. Namun menyerap 3 kristal dengan cepat sangat mengejutkannya. Karena beberapa manusia paling banyak dapat menyerap 4 atau 5 kristal. Mungkin 7 atau 8 seperti dirinya. Akan tetapi dibutuhkan waktu yang lama dalam aura pembunuhan untuk mengubah tubuh mereka. Lo Feng memperhatikan dadanya yang telanjang. Bersamaan dengan itu, Lo Feng memicu energi misterius dan ukiran berwarna merah darah muncul di sana. Melihat ukiran merah darah yang sederhana namun lengkap itu, mata Baki berbinar. Ia tersenyum dan tertawa keras. 97, sangat bagus. 2 semburan uap panas keluar dari lubang Kinyu. Dia juga mengeluarkan suara menggelegar yang tebal. Nah, bagus sekali. Oke guys, sampai sini dulu videonya dan akhirnya Lo Feng menyelesaikan 2 misi dari perusahaan alam semesta virtual ya. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.